Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen menyesuaikan. Kami dari kelompok 2, kelas manajemen proyek Transdar 2015 akan mempresentasikan tentang PERT atau Program Evaluation Review Teknik. Kelompok kami beranggotakan 1. Brian Chandra Purnama, 2. Handini Lia Cantika, 3. Hisham Asmi, 4. Mutia Devra Dwinanti, 5. Novianti, dan 6. Widya Yogarindiari. Mohon izin, yang pertama pengertian PERT. PERT merupakan singkatan dari Program Evaluation and Review Technique, di mana PERT adalah salah satu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur dan mengkoordinasikan bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. Menurut Teh Hari Handoko, mengemukakan bahwa PERT adalah suatu metode analisis yang dirancang untuk membantu dalam penjadwalan dan pengendalian proyek-proyek yang kompleks, yang menuntut bahwa masalah utama yang dibahas yaitu masalah teknik untuk menentukan jadwal kegiatan beserta anggaran biaya, sehingga dapat diselesaikan secara tepat waktu dan biaya. Selanjutnya, kelebihan pada metode PERT. 1. Berguna pada tingkat manajemen proyek. 2. Secara matematis tidak terlalu rumit. 3. Menampilkan secara grafis menggunakan jaringan untuk menunjukkan hubungan antar kegiatan. 4. Dapat ditunjukkan jalur kritis, jalur yang tidak ada slack-nya atau halangan. 5. Dapat memantau kemajuan proyek. 6. Dapat diketahui waktu seluruh proyek akan diselesaikan. 7. Mengetahui apa saja kegiatan kritis, yaitu kegiatan yang akan membuat proyek jika terlambat dikerjakan. 8. Apa kegiatan non-kritis, yaitu kegiatan yang boleh dikerjakan terlambat. 9. Mengetahui probabilitas proyek selesai pada waktu tertentu. 10. Mengetahui jumlah uang yang dibelanjakan sesuai rencana sesuai dengan proyek tersebut. Dan yang terakhir, efisiensi jumlah sumber daya yang ada dapat menyelesaikan proyek tepat waktu. Sedangkan untuk kekurangan pada metode ini ialah 1. Kegiatan proyek harus didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, hubungan antar kegiatan harus ditunjukkan dan dikaitkan. Yang ketiga, perkiraan waktu cenderung subjektif oleh perancang PERT. Lalu yang keempat, terlalu fokus pada jalur kritis, jalur yang lama dan tanpa hambatan. Sedangkan untuk metodologi PERT sendiri ada 2, yaitu yang pertama, kegiatan pada titik atau activity on node, lalu yang kedua, kegiatan pada panah atau activity on a row. Dan untuk komponen-komponen dalam pembuatan PERT, seperti kegiatan atau activity, suatu pekerjaan atau tugas di mana penyelesaiannya memerlukan periode waktu, biaya, serta fasilitas tertentu. Kegiatan ini diberi simbol tanda panah. Yang kedua, peristiwa atau event, menandai permulaan dan akhir suatu kegiatan. Peristiwa diberi simbol lingkaran atau nodes dan nomor, di mana nomor dimulai dari nomor kecil bagi peristiwa yang mendahulunya. Yang ketiga, waktu kegiatan atau activity time. Activity time adalah kegiatan yang akan dilaksanakan dan berapa lama waktu penyelesaiannya. Dan yang keempat, taksiran waktu penyelesaian kegiatan. Kelima, penjadwalan proyek. Dan yang terakhir, jalur kritis. Lalu contoh kegiatan PERT. Kegiatan A dilakukan dengan durasi selama 3 minggu. Untuk kegiatan B, D, dan C dilakukan setelah kegiatan A dengan masing-masing durasi 1, 4, dan 8 minggu. Lalu untuk kegiatan E dilakukan setelah kegiatan B, untuk kegiatan F dilakukan setelah kegiatan C, dan untuk kegiatan G dilakukan setelah kegiatan D, E, dan F. Dengan asumsi bahwa jalur kritisnya adalah A, C, F, G, dikarenakan sesuai dengan tabel nilai rata-rata mean yang tertinggi.
Dari informasi yang kami sampaikan, kami dapat menyimpulkan yaitu PERT adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur, dan mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. Kelebihannya yaitu secara matematis tidak terlalu rumit. Yang kedua, menampilkan secara grafis menggunakan jaringan untuk menunjukkan hubungan antar kegiatan, dapat ditunjukkan jalur kritis, jalur yang tidak ada slack-nya atau halangan, dan yang terakhir, dapat memantau kemajuan proyek. Kekurangan dari metode PERT yaitu satu, kegiatan proyek didefinisikan dengan jelas. Kedua, hubungan antar kegiatan harus ditunjukkan dan dikaitkan. Tiga, perkiraan waktu cenderung subjektif oleh perancang PERT. Dan yang keempat, terlalu fokus pada jalur kritis, jalur yang terlama dan tanpa hambatan. Komponen pembuatan PERT yaitu 1 kegiatan, 2 peristiwa, 3 waktu kegiatan, 4 tafsiran waktu, penyelesaian kegiatan, penjadwalan proyek, dan terakhir adalah jalur kritis. Berikut sumber-sumber yang telah kami dapatkan untuk membantu dalam proses pengerjaan presentasi kali ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.